Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita masih akan membahas soal UTBK SNMPT dan kali ini kita akan melanjutkan soal literasi bahasa Indonesia. Nah, untuk soal literasi bahasa Indonesia ini biasanya bacaannya cukup panjang, jadi kita memang memerlukan beberapa triknya. Oke, sekarang kita langsung ke soal yang nomor 1. Nah, pertanyaannya adalah topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya adalah, nah di sini kan disajikan bacaan sebanyak 2 paragraf dan kita disuruh mencari topik yang sekiranya akan dibahas di paragraf yang berikutnya. Ini disajikan paragraf pertama sama paragraf kedua, sehingga pertanyaan ini maksudnya kita disuruh mencari kira-kira topik apa yang bakalan dibahas pada paragraf ketiga nanti. Nah, untuk bisa menentukan, tentunya kita harus baca dulu nih paragraf yang pertama sama paragraf yang kedua. Jadi untuk soal yang semacam ini, mau tidak mau kita memang harus baca dulu ya. Oke, kita baca soalnya dulu. Indonesia mempunyai banyak harta karun akibat banyaknya kapal yang tenggelam atau kapal yang karam beserta muatannya. UNESCO pernah melaporkan bahwa terdapat sekitar 5.000 kapal kuno yang karam di Asia Tenggara. Dari 5.000 kapal tersebut, 10%-nya diperkirakan ada di wilayah perairan Indonesia. Badan Riset Kelautan dan Perikanan atau BRKP telah menemukan sekitar 460 titik lokasi kapal karam di Indonesia. Banyaknya kapal karam di antara 2 benua dan 2 samudra. Oke, sekarang lanjut ke paragraf yang kedua. Barang muatan kapal tenggelam atau disingkat dengan BMKT sering dianggap sebagai harta karun di bawah laut perairan Indonesia dan diperkirakan bernilai 12,7 miliar US dollar atau setara dengan 170 triliun. Pemerintah Indonesia melalui Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT atau PANAS BMKT sempat memperkirakan bagi hasil yang besar dari para investor yang akan melakukan pengangkatan terhadap kapal karam dan muatannya dengan tujuan agar harta tersebut bisa menjadi devisa negara. Sayangnya, dari beberapa kali pengangkatan kapal karam dan muatannya yang sudah dilakukan di Indonesia sejak tahun 1980-an sampai kini, pemerintah Indonesia tidak atau belum menemukan hasil yang signifikan karena para investor menjual barang-barang muatan kapal tenggelam secara ilegal. Oke. Nah, untuk mengetahui topik yang sekiranya akan dibahas di paragraf ketiga, itu biasanya masih akan berhubungan dengan paragraf yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek mulai dari opsi yang A. Yang A adalah alasan mengapa Indonesia memiliki banyak kapal karam. Nah, apakah ini kira-kira cocok untuk dijadikan topik pada paragraf yang ketiga? Nah, kita coba cek nih, apakah sudah dibahas di paragraf pertama sama kedua? Nah, ternyata untuk alasannya kenapa di Indonesia itu memiliki banyak kapal karam, itu sudah dibahas pada kalimat 5. Nah, tadi nih ya, banyaknya kapal di antara 2 benua dan 2 samudra, ini kan menjadikan letaknya Indonesia ini strategis. Kemudian untuk yang B, perlunya regulasi yang tegas tentang pengangkatan BMKT atau barang muatan kapal tenggelam. Nah, tadi kan yang jadi permasalahannya pada paragraf kedua itu kan sudah dilakukan pengangkatan sejak tahun 1980-an, tetapi problemnya adalah para investor ini justru menjual barang-barang muatan kapal tenggelam secara ilegal gitu. Jadi secara diam-diam mereka tuh menjual hasil dari pengangkatan barang tadi. Maka yang sekiranya perlu dibahas pada paragraf ketiga ya tentu solusi dari permasalahan ini. Gitu. Jadi untuk yang opsi B ini sebenarnya sesuai ya, karena dengan adanya permasalahan seperti yang disajikan pada paragraf kedua ini, maka diperlukan adanya regulasi yang tegas tentang pengangkatan BMKT. Jadi supaya nanti para investor itu tidak berlaku semena-mena terhadap barang BMKT tadi. Nah, tapi kita perlu cek dulu nih opsi yang C sampai yang E. Yang C ini pembentukan panitia pengangkatan kapal karam yang profesional. Nah, padahal kan tadi panitia untuk mengangkat BMKT ini kan sudah dibentuk ya. Ini ditandai pada kalimat nomor mana tadi panitia nih? Kalimat nomor 7. Pemerintah Indonesia melalui Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT atau PANAS BMKT. Jadi sebenarnya panitianya itu sudah terbentuk dan mereka tuh bisa dikatakan cukup profesional ya, hanya saja mereka tuh tidak amanah sehingga menjual hasil pengangkatan BMKT tadi. Kemudian yang D, yang D tadi adalah penelitian tentang jumlah dan letak kapal di Indonesia. Nah, ini sudah dibahas nih
tadi di paragraf yang pertama nih, kalimat nomor 4 ya. Badan Riset Kelautan dan Perikanan atau BRKB telah menemukan sekitar 460 titik lokasi kapal karam di Indonesia. Jadi lokasinya itu sebenarnya sudah ditemukan, maka nggak perlu lagi nanti dibahas di paragraf nomor 3. Sekarang kita cek yang E. Cara untuk mendapatkan barang muatan kapal tenggelam. Nah, caranya kan tadi sudah dibahas ya, mulai dari paragraf yang pertama sampai paragraf yang kedua. Tadi mulai pencarian titik lokasi kapal karamnya sama muatannya itu di mana. Kemudian tadi pembentukan panitia sampai akhirnya timbullah permasalahan bahwa ternyata barang yang sudah diangkat itu malah dijual secara ilegal. Nah, untuk cara pengangkatannya itu sendiri sebenarnya sudah dibahas mulai dari paragraf pertama sampai paragraf yang kedua. Sehingga jawaban yang paling cocok untuk nantinya dijadikan topik pada paragraf yang ketiga itu adalah perlunya regulasi yang tegas tentang pengangkatan BMKT. Jadi supaya para investor ini tidak berlaku semena-mena, yaitu mereka tidak bisa lagi menjual hasil barang muatan kapal tenggelam itu secara ilegal. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini bacanya juga cukup panjang, tapi di sini yang diminta dalam soalnya adalah tentukan pernyataan yang salah dan yang benar. Nah, untuk bisa menentukan mana saja pernyataan yang benar dan mana yang salah, ya berarti mau nggak mau kita memang harus baca bacaannya dulu. Oke, kita baca dulu ya. Ethylene glycol termasuk zat yang beresiko tinggi menyebabkan keracunan. Selain lazim digunakan dalam berbagai produk, secara fisiknya yang tidak berwarna dan berbau serta memiliki rasa yang manis menjadi penyebab banyaknya kejadian keracunan akibat produk ini. Bahkan penularan zat ini tidak hanya dapat terjadi melalui saluran cerna, tetapi juga cukup dengan kontak mata langsung karena sifatnya yang mudah menguap. Ethylene glycol yang ditularkan melalui kontak langsung dapat mengiritasi saluran napas, mata, dan kulit. Namun, dampak ini tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan dampak akibat paparan melalui saluran cerna. Inilah yang terjadi pada kasus gagal ginjal akut pada ratusan anak. Kasus ini diduga terjadi setelah anak-anak mengonsumsi obat sirup penurun panas yang mengandung ethylene glycol. Nah, ini masalah yang kemarin sempat booming itu ya, karena banyak sekali para balita itu yang menderita gagal ginjal akut akibat mengonsumsi atau akibat minum obat sirup. Oke, kita lanjut dulu ke paragraf ketiga. CDC, Lembaga Pemberantasan Penyakit di Amerika Serikat, telah membuat panduan tentang klasifikasi berat ringannya gejala berdasarkan waktu kejadian kasus keracunan. Tahap 1 terjadi antara 1 hingga 12 jam setelah konsumsi. Dalam tahap ini, kelainan berupa gangguan neurologis biasanya akan terjadi. Pasien mengalami penurunan kesadaran, euforia, dan mengantuk. Tahap 2 terjadi antara 12 hingga 24 jam setelah konsumsi. Gejala pada tahap ini sama dengan gejala pada tahap yang pertama. Namun, jika dosisnya cukup besar, pasien akan menunjukkan kelainan asidosis metabolik yang sangat khas, yaitu bau napas. Selain itu, kelainan juga disertai dengan adanya pernapasan yang cepat dan dalam. Nah, tahap 3 terjadi antara 24 hingga 72 jam setelah konsumsi. Tahap ini disebut juga tahap renalis. Pada tahap ini, gangguan yang mengakibatkan gagal ginjal terjadi. Nah, jadi untuk bisa menyebabkan gagal ginjal akut itu tahapannya sangat panjang ya. Tadi mulai dari tahap 1, 2, dan bahkan sampai 3. Oke, sekarang kita cek dulu untuk mengetahui mana saja pernyataan yang salah dan yang benar. Kita cek mulai dari pernyataan yang nomor 1. Ethylene glycol termasuk zat yang ditemukan di setiap produk. Apakah benar ethylene glycol ini ditemukan di setiap produk? Nah, padahal kan di dalam kalimat ini hanya digunakan dalam berbagai produk ya, bukan di setiap produk. Jadi tidak semua produk itu mengandung ethylene glycol. Jadi yang A ini dia salah. Kemudian yang pernyataan yang kedua, ethylene glycol adalah zat berbahaya yang dilarang peredarannya. Nah, ethylene glycol ini tidak dilarang ya peredarannya, karena memang tadi kan ditambahkan pada obat sirup. Jadi kurang tepat apabila peredarannya itu dilarang. Ini juga salah. Yang kedua. Kemudian pernyataan yang ketiga, ethylene glycol memiliki rasa yang manis, tidak berbau, dan tidak berwarna. Nah, tadi ada nih kayaknya. Tadi dijelaskan pada paragraf yang ini, yang pertama ya, tidak berwarna, berbau, serta memiliki rasa manis.
Nah, ini benar karena sesuai dengan isi paragraf. Kemudian yang pernyataan nomor 4, etilen glikol merupakan zat yang mampu menimbulkan iritasi. Nah, mana tadi ada kata iritasi ya? Oh, ini di paragraf yang kedua, etilen glikol yang ditularkan melalui kontak langsung dapat mengiritasi ya. Jadi bisa menyebabkan iritasi atau menimbulkan iritasi. Maka pernyataan nomor 4 ini juga benar. Lalu yang pernyataan kelima, etilen glikol dalam produk menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, ini tidak langsung serta-merta menimbulkan gagal ginjal akut ya, melainkan ada beberapa tahapan dulu sebelum pada akhirnya menimbulkan gagal ginjal akut. Jadi untuk yang pernyataan nomor 5 ini masih belum tepat. Oke, jadi pernyataan yang salah adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 5, sedangkan pernyataan yang tepat itu adalah pernyataan yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, demikian tadi pembahasan soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Indonesia. Semoga ini semakin menambah kesiapan adik-adik nantinya untuk mengikuti UTBK SNBT. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.